Para hadirin jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam mengkaji kitab Risalatul Muawanah kita masih berada di pembahasan tentang anjuran untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin telah kita sampaikan bahwasanya ada 3 zikiran yang dianjurkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk kita jadikan sebagai wiritan, untuk kita istiqamahkan di dalam kehidupan kita sehari semalam. Ada 3 zikiran. Yang pertama adalah membaca la ilaha illallah, yang kedua adalah beristighfar, dan yang ketiga adalah bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, usahakan 3 zikir ini jangan sampai lewat dari keseharian kita. Dalam artian dalam sehari semalam harus kita berzikir kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Begitu juga berzikir kepada Allah dengan beristighfar, mengucapkan astaghfirullah, dan juga berzikir kepada Allah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga telah menjelaskan tentang keutamaan dari setiap zikiran ini. Kemarin udah kita terangkan tentang keutamaan la ilaha illallah, tentang keutamaan istighfar, dan juga tentang salawat. Tapi nanti di akhir fasal ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad akan menjelaskan secara khusus tentang keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tentunya kita ketahui bahwasanya setiap zikiran yang kita baca, setiap wiritan yang kita tekuni, entah itu Al-Qur'an ke, atau entah itu zikiran, entah itu salat duha, salat witir, salat hajat, salat tahajud, dan ibadah yang lainnya, manfaat daripada ibadah yang kita lakukan, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tidak akan tampak kecuali kalau kita lakukan dengan 2, yaitu kita lakukan dengan khusyuk dan kita lakukan dengan hati yang hadir. Kalau kita kepengen mendapatkan manfaat dari ibadah yang kita lakukan, alhamdulillah barusan kita sama-sama melaksanakan salat maghrib. Salat maghrib secara berjamaah, yang kata Allah di dalam Al-Quran, wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat, kerjakanlah ibadah salat, karena ibadah salat yang kalian lakukan akan mencegah kalian daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini salah satu keutamaan, salah satu manfaat, faedah yang bisa kita dapatkan kalau kita rajin mendirikan ibadah salat. Tetapi yang perlu kita pahami bahwasanya faedah, manfaat, keutamaan dari ibadah salat yang kita lakukan dan juga ibadah-ibadah yang lainnya tidak mungkin tampak kecuali kalau kita melakukannya dengan khusyuk dan hati yang hadir. Kita lakukannya dengan istiqamah dan hati yang hadir. Maka barusan salat kita itu, salat maghrib barusan bisa menjadi pencegah kita untuk melakukan perbuatan yang keji dan mungkar kalau kita melakukannya dengan istiqamah dan juga hati yang hadir. Nah, maka ini merupakan adab yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan suatu ibadah, yaitu kita istiqamahkan dan juga menghadirkan hati. Dan khusus di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau di sini di kitab Risalatul Muawanah menjelaskan beberapa adab yang perlu untuk kita lakukan ketika kita berzikir, agar supaya kemanfaatannya bisa kita dapatkan dengan maksimal. Yang pertama, kata beliau, adab yang perlu untuk kita lakukan ketika kita ingin berzikir kepada Allah adalah duduk dalam keadaan suci. Ya, ini kita berzikir kepada Allah dalam keadaan suci, bersih daripada hadas, baik hadas yang kecil ataupun hadas yang besar. Walaupun sebenarnya tidak apa-apa bagi kita untuk berzikir kepada Allah walaupun tak punya wudhu, tidak apa-apa.
Walaupun dalam keadaan junub berzikir kepada Allah, bukan Al-Quran, maka tidak apa-apa. Dalam keadaan haid bagi wanita dan nifas, tidak apa-apa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi afdalnya kita berzikir kepada Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, baik dari hadas kecil ataupun dari hadas yang besar. Dan juga kata beliau, kalau kita kepengen berzikir, salah satu adab juga, yakni salah satu perkara yang dianjurkan adalah kita berzikir kepada Allah di tempat yang sepi. Walaupun nanti di setiap keadaan itu ada keutamaannya. Kita berzikir di tempat yang sepi itu ada keutamaannya. Berzikir secara ramai-ramai itu pun juga ada keutamaannya. Tapi di sini beliau menganjurkan kepada kita di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga perlu bagi kita untuk mengadakan waktu berzikir kepada Allah di tempat yang sepi, di tempat yang tidak ada di tempat itu kecuali hanya kita. Agar supaya apa? Agar supaya hati kita betul-betul tersambung kepada Allah. Jadi kalau kita berzikir di tempat yang sepi, maka kita bisa merasakan seakan-akan di alam semesta ini tidak ada siapa-siapa kecuali hanya kita dengan Allah. Cuman kita berdua ya Pak, saya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau memang kita betul-betul tenggelam di dalam zikiran kita kepada Allah, maka kita akan merasakan bahwasanya di alam semesta ini tidak ada siapa-siapa kecuali hanya Allah. Bahkan sama adanya kita pun kita tidak merasakan. Karena memang hakikat yang wujud yang ada di alam semesta ini sebenarnya hanya Allah. Sedangkan yang lainnya tidak ada hakikat wujud, Pak. Kita memang ada. Sekarang kita ini ada enggak? Ada kan? Tapi kita enggak, adanya kita enggak hakikat. Makna enggak hakikat yakni enggak kekal. Adanya kita nanti akan berakhir dengan ketidakadaan. Yang ada secara hakikat itu hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kemarin, salah satu manfaat terbesar dari zikir yang kita baca adalah menjadikan kita tenggelam di dalam zikir itu, sehingga merasa di alam semesta ini tidak ada siapa-siapa kecuali hanya Allah. Sampai kita pun tidak merasa kita ada. Ini orang-orang yang memang udah tenggelam di dalam makrifat kepada Allah, udah betul-betul kenal kepada Allah, maka mereka bisa merasakan seperti ini. Nah, maka yang kedua perlu bagi kita untuk berzikir kepada Allah di tempat yang sepi, hanya kita dan Allah. Nah, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya nanti di akhirat salah satu golongan orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat dari panasnya matahari, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah seseorang yang duduk sendirian berzikir kepada Allah, kemudian matanya mengeluarkan air mata, kemudian dia menangis. Orang yang suka berzikir sendirian tanpa ada orang yang lihat, kemudian dia menangis di dalam zikirnya, mengeluarkan air matanya di dalam zikiran itu, ini tergolong daripada orang yang nanti di akhirat bakal mendapatkan naungan dari Allah. Kita tahu bahwasanya di hari kiamat nanti matahari oleh Allah akan didekatkan ke kepala kita, betul enggak Pak? Di padang mahsyar semua manusia dikumpulkan. Semua manusia dikumpulkan, dari yang hidup di zamannya Nabi Adam sampai yang hidup di akhir zaman nanti, semuanya dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Dan nanti di sana kita berkumpul tidak pakai pakaian, tidak pakai sendal, tidak pakai pakaian, tidak pakai sendal. Sampai kata Sayyidatuna Aisyah istri Rasulullah, ya Rasulullah, nanti kalau orang di padang mahsyar kumpul tak pakai pakaian, yang satu lihat sama yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Wahai Aisyah, urusan mereka nanti di akhirat lebih besar daripada itu. Tidak sempat mau noleh kanan kiri. Karena yang mereka pikirkan adalah nasib mereka masing-masing. Kira-kira selamat atau enggak. Jadi walaupun dikumpulkan semuanya nanti tanpa pakaian, tidak ada yang sempat menoleh, oh punya ini Masya Allah, punya ini Masya Allah, enggak. Karena mereka memikirkan dirinya masing-masing, kira-kira selamat atau enggak. Dan di situ
Allah akan mendekatkan matahari sehingga hanya berjarak beberapa sentimeter dari kepala kita. Ada yang mengatakan berjarak 1 jengkal. Disitulah semua orang berkeringat, Pak. Ada yang berkeringat sampai mata kaki, ada yang berkeringat sampai lutut, ada yang berkeringat sampai pusar, ada yang berkeringat sampai leher, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, nanti ada 7 golongan yang pada hari itu mereka tidak bakal merasakan kepanasan walaupun matahari dekat dengan kepala mereka. Mereka tidak bakal kepanasan, tidak bakal keluar keringat, seperti berada di ruangan ber-AC, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Siapa mereka ini? Ada 7 golongan kata Nabi Muhammad. Salah satunya adalah orang yang duduk sendirian di tempat yang sepi, berzikir kepada Allah, kemudian dia menangis di dalam zikirnya. Maka kalau kita kepengen mendapatkan naungan itu, bismillah, salah satunya berzikir kepada Allah, menangis di tempat yang sepi. Di tempat yang sepi. Yang ketiga, menghadap kiblat. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang afdal menghadap kiblat. Nah, dan kita tahu bahwasanya kiblat kita sekarang adalah Ka'bah Al-Mukarramah yang ada di Mekah. Kalau dulu di awal-awal Islam, Pak, Ka'bahnya kita itu ada di Palestina. Ada di Masjidil Aqsa. Itu Ka'bah kita pertama di sana. Kiblat kita pertama di sana. Kemudian Allah pindahkan ke Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Maka dari itu perlu bagi kita untuk merasa sedih sekarang kota Palestina yang merupakan di sana tempat kiblat pertama umat Islam sekarang dijajah oleh Zionis Israel, dan kita harus sering-sering berdoa kepada Allah agar supaya Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam yang ada di Palestina. Dan insya Allah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Insya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, kemenangan dari Allah insya Allah dekat untuk umat Islam. Maka menghadap kiblat dan juga menenangkan anggota badan. Yani kita tidak menoleh kanan kiri ketika kita berzikir kepada Allah. Tangan kita tidak main apa-apa, apalagi sekarang ini Masya Allah, terkadang kita zikir tangan kita sibuk main HP, Pak, ya. Zikir sambil lihat WhatsApp, zikir sambil buka Facebook, zikir sambil buka Instagram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kekurangan ada pada kita semuanya, ya kan? Padahal kita berzikir itu kepengen memutuskan hubungan dengan manusia. Sekarang kita kepengen ingin menghubungkan hati kita dengan Allah. Ketika kita berzikir itu kita kepengen menghubungkan hati kita dengan Allah, malah kita masih sibuk dengan hubungan sesama manusia, sibuk dengan manusia di Instagram, sibuk dengan manusia di TikTok, sibuk dengan manusia di Facebook, sibuk dengan manusia di WhatsApp. Padahal kita sekarang kepengen menghubungkan hati kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka adabnya adalah menenangkan anggota badan. Menenangkan anggota badan dan menundukkan kepala. Berzikir sambil menundukkan kepala. Dan juga menghadirkan hati. Makna menghadirkan hati ini yakni menghayati makna zikiran yang kita baca. Zikiran apa yang kita baca? Misalnya kita baca la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kita hayati maknanya. Kita hadirkan dalam hati, renungi maknanya. Kalau kita berzikir astaghfirullah, apa artinya astaghfirullah? Artinya astaghfirullah, kita minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah, ya Allah ampunilah aku. Nah. Dan juga kita berzikir kepada Allah dengan rasa ta'zim. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ta'zim, mengagungkan bacaan zikir yang kita baca. Karena sekarang kita sedang berzikir kepada Allah, dan orang yang berzikir kepada Allah itu kan diingat oleh Allah. Orang yang berzikir kepada Allah sekarang mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala, makanya kita menta'zimi bacaan zikir yang kita baca. Nah,
Al-Imam Malik yang merupakan gurunya Imam Syafi'i, yang kita tahu bahwasanya mazhab yang mu'tabar, yakni mazhab yang dianggap benar dan sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang kan ada 4. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kita mau beribadah kepada Allah pakai mazhab Imam Abu Hanifah boleh, pakai mazhab Imam Malik boleh, pakai mazhab Imam Syafi'i boleh, pakai mazhab Imam Ahmad bin Hanbal boleh, yang penting kita tahu ilmunya. Nah, Imam Malik, beliau ini Pak, Imam Malik ini termasuk daripada orang yang adabnya sangat tinggi. Orang yang adabnya sangat tinggi, rasa ta'zimnya sangat luar biasa, lebih-lebih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan beliau ini kan tinggalnya di kota Madinah. Imam Malik ini tinggalnya di kota Madinah. Beliau kalau kepengen buang hajat buang air kecil ataupun buang air besar, tidak pernah di kota Madinah. Beliau kalau mau buang hajat keluar dari kota Madinah, tidak mau membuang hajatnya di tanah Madinah tempat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut kurang ajar dengan tempat hijrahnya Nabi, dengan kota tempat tinggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini selain ahli fikih juga ahli hadis. Jadi beliau ada kajian seperti ini, yang diajarkannya itu adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kalau mengajar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti beliau pakai baju yang paling bagus. Pakai baju yang paling bagus, pakai imamah yang rapi dan pakai wewangian. Dan duduk di atas kursi. Bukan untuk mengagungkan dirinya, enggak, tapi ingin mengagungkan hadis Nabi yang mau dibaca. Bukan mengagungkan dirinya, enggak, tapi kepengen mengagungkan ilmu yang akan disampaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adabnya Imam Malik. Beliau kalau udah mau membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk di atas kursi, pakai baju yang paling bagus, pakai wewangian. Kayak sekarang kita nih, Masya Allah, tabarakallah. Ini merupakan adab kita kepada ilmu. Adab kita kepada ilmu. Nah, suatu ketika Imam Malik ini pernah ketika mengajar dan menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau ini digigit kalajengking. Di pundaknya beliau digigit kalajengking. Subhanallah. Kalau kayak kita digigit kalajengking gimana, Pak? Mari langsung lari, Pak, ya, teriak, loncat langsung. Beliau Imam Malik ini subhanallah, saking kuatnya adabnya dia kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena posisinya waktu itu sedang menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digigit kalajengking, beliau tidak bergerak. Cuman wajahnya agak memerah wajahnya beliau, cuman beliau tidak bergerak. Melanjutkan hadis yang dibaca oleh beliau. Lanjutkan hadis yang dibaca sampai akhirnya setelah hadis selesai dibaca dan kajiannya selesai, kata beliau bilang sama salah satu muridnya, coba lihat di belakang aku ini ada apa? Kok kayaknya tadi gigit-gigit. Ternyata ada kalajengking udah menggigit beliau 16 kali. 16 kali gigitan kalajengking, tapi beliau tidak bergerak. Masya Allah, tabarakallah. Ini adab yang luar biasa. Adab yang luar biasa kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kita dengar zikiran ini, keutamaannya kalau kita baca bisa murah rezeki, bisa ini, bisa ini. Kalau kita berdoa katanya Allah kabulkan, ya Allah, aku udah berzikir semua wiridan aku baca, salawat baca, la ilah baca, istighfar baca, berdoa baca, ya Allah, tapi tidak ada tanda-tanda diijabah, tidak ada tanda-tanda manfaat dari zikir yang aku baca. Ini gimana? Lihat bagaimana adabnya kita ketika kita berzikir. Bagaimana adabnya kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sama dengan adabnya yang telah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu? Nah, maka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ta'zim yang tinggi dengan zikir yang kita baca. Nah, kalau seandainya adab ini kita lakukan, Pak, maka insya Allah akan terasa manfaat zikir yang kita baca kepada hati kita.
merasa hati kita ini tenang, merasa lapang, merasa terang, merasa cerah hati kita. Itu yang pertama. Ini paling sedikitnya manfaat yang akan kita dapatkan dari zikir kalau kita melakukannya sesuai dengan adab yang telah ditentukan oleh syariat, yang telah dianjurkan oleh syariat. Nah, akan merasakan ketenangan dalam hati kita, tidak sumpek, tidak ada rasa galau. Karena memang kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah maka hati kita akan tenang. Kalau kita melakukannya sesuai dengan adab yang telah dijelaskan oleh para ulama. Dan yang paling tinggi keutamaannya, kalau memang kita lazimi istiqamah berzikir kepada Allah dengan adab yang tinggi, maka akan Allah buka mata hati kita. Allah Subhanahu wa taala akan buka mata hati kita sehingga terkadang kita bisa melihat kepada sesuatu yang gaib. Bisa melihat kepada sesuatu yang gaib. Walaupun ini sebenarnya bukan tujuan ya. Kita berzikir kepada Allah bukan kepengen supaya tahu isi hati orang, enggak. Kita kepengen berzikir kepada Allah bukan supaya tahu ini ke depannya bakal jadi apa, enggak. Kita berzikir kepada Allah supaya kita dekat dengan Allah. Kita berzikir kepada Allah supaya hati kita bisa tersambung kepada Allah, terkoneksi kepada Allah. Tapi ini yang dijanjikan. Kalau memang kita berzikir sesuai dengan adab yang ditentukan, maka insya Allah mata hati kita terbuka. Kalau mata hati kita terbuka, perkara yang gaib itu seakan-akan nyata di depan mata kita. Nah, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, pengarang kitab Risalatul Mu'awanah ini, banyak karangan kitab yang beliau karang, Pak. Banyak karangan kitab. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau itu Allah hilangkan pandangannya, yakni Allah Subhanahu wa taala itu kalau bahasa kasarnya jadikan beliau itu buta ketika umur sekitar 4 atau 5 tahun. Masih kecil. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu beliau tidak bisa melihat, Pak. Ini sekarang yang Ratib Haddad kita baca, kitab karangannya yang banyak. Beliau ini buta ketika berumur berapa tahun? 5 tahun. Tapi Allah ambil mata zahirnya, tapi mata basirahnya, mata hatinya Allah buka. Beliau kalau belajar hanya pakai mendengar, jadi didengar. Oh, kayak gini. Dan masuk semua ilmu dengan mendengar. Tidak lihat, tidak baca. Nah, beliau ngarang kitabnya gimana? Didikte. Jadi beliau kalau ngarang kitab, kata beliau tulis sama santrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, ditulis. Dengan fasilitas yang seadanya dulu, Pak. Kalau sekarang ini Masya Allah ya kan, itu komputer ada, laptop ada, semua ada. Kalau dulu dengan fasilitas yang terbatas, Masya Allah, ulama-ulama dahulu, subhanallah, salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, banyak karangan-karangan mereka yang sampai sekarang kemanfaatannya bisa dirasakan dengan fasilitas yang seadanya, menunjukkan keikhlasan yang luar biasa yang ada di dalam hati mereka ketika mereka mengarang satu kitab. Enggak sedikit daripada para ulama mereka ini, Pak, kalau ngarang kitab, kalau udah selesai karangannya dibuang ke lautan atau dibuang ke air. Kata dia, kalau aku ikhlas enggak mungkin hilang tulisannya. Kalau aku enggak ikhlas maka hilang dan enggak ada gunanya. Aku cetak, aku sebarkan, enggak ada gunanya, enggak ikhlas. Tapi subhanallah, ya kan? Ada pengarang kitab Zubayd Ibnu Ruslan, diceritakan kitab Zubaydnya itu setelah beliau karang dibuang ke lautan. Ternyata setelah dibuang ke lautan basah tapi tulisannya enggak hilang. Padahal tintanya itu tinta yang mudah untuk hilang ketika kena air. Karomah yang Allah berikan. Begitu juga dengan pengarang kitab Al-Jurmiyah, diceritakan juga seperti itu. Setelah ngarang kitab dibuang karena keikhlasan mereka. Nah, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau ini ketika masih kecil itu kan udah Allah ambil penglihatannya. Dan beliau setelah dewasa jadi ulama besar. Pernah diceritakan bahwasanya beliau ini pernah bikin kajian seperti ini.
datang di suatu acara besar beliau di kota Tarim. Akhirnya ada di kota Tarim itu biasanya kalau ada pengajian itu dikasih gahwa itu kopi. Jadi memang ada cawan kecil itu nanti dibagikan. Di sana itu Pak, mereka ini ngambil barokah kepada bekas-bekas umat Islam itu, Masya Allah luar biasa. Kalau kita terkadang kalau cawan bekas orang kita tak mau, padahal di situ ada berkahnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah minum air bekas orang. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ini bekas orang, kenapa kau minum? Kata beliau, ini barokah, air bekas umat Islam, air bekas seorang muslim. Makanya di sana itu kalau ada acara maulid ke acara besar itu dikasih air. Nanti ada memang ada petugasnya, memang mereka itu ngasih air. Nanti cawan itu ngasih air, kita minum secukupnya, kita kasih ke kawan kita sebelah, diminum, dikasih ke kawannya sebelah, dikasih ke kawannya, habis nanti diisi lagi air itu sampai. Nah begitu juga dengan kopi. Ada cawan kecil di sini dibagikan, setelah selesai kita minum nanti dikasih, dia bagikan ke orang lain dengan cawan yang itu juga. Nah, dengan cawan yang itu juga. Jadi suatu ketika ada acara besar di kota Tarim dihadiri oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lalu ada salah seorang ini yang dia bilang, kasihan Habib nih, tidak bisa lihat. Jadi dia datang itu dituntun sama orang, kasihan. Jadi ketika itu kata beliau, wahai fulan, tiba-tiba Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bilang, wahai fulan, antum kopinya jangan diminum dulu karena ada lalatnya di dalam. Kata beliau, jangan diminum karena ada lalatnya di dalam. Dilihat ada lalatnya. Astagfirullah, kata beliau, jangan. Terlintas di dalam hatinya lintasan yang kayaknya model meremehkan kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, merasa kasihan karena tidak bisa lihat, jalan dituntun sama orang. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, hati-hati, jangan minum loh kopinya tuh, di cawannya ada lalat. Kok bisa seperti ini? Karena dia ahli zikir kepada Allah, sehingga sesuatu yang gaib, sesuatu yang jauh itu seakan-akan di depan nyata. Tahu ahli Abdullah kalau di situ ada apa? Ada lalatnya. Padahal dia yang melihat tidak sadar. Ini yang nggak melihat tahu kalau ada lalatnya. Allah bukakan mata batinnya, Allah buka. Dan ini bisa kita dapat kalau kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab. Nah, dan yang paling afdal ketika berzikir kalau kita gabungkan Pak, antara zikir dengan hati dan zikir dengan lisan. Makna zikir dengan hati yakni kita menghayati makna zikir yang kita baca. Karena ada sebagian orang yang berzikir cuma lisannya, hatinya tidak berzikir. Hatinya, lisannya tidak nyambung dengan hatinya. Lisannya bilang la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah yang diucapkan oleh lisannya tidak nyambung ke hati. Kita katakan ini tidak masalah, karena dulu ada seorang santri yang mengeluh kepada gurunya. Dia bilang, wahai guru, aku ini hanya mampu berzikir kepada Allah dengan lisan, susah mau nyambung ke dalam hati. Lalu kata si gurunya, antum bersyukur kepada Allah karena telah menyibukkan anggota badanmu, yakni telah menyibukkan lisanmu dengan berzikir. Alhamdulillah. Walaupun masih belum sampai ke dalam hati, tapi bersyukur dulu kepada Allah karena Allah sibukkan lisan kita dengan berzikir. Tidak menyibukkan lisan kita dengan mengunjing orang, tidak menyibukkan lisan kita dengan mengejek orang. Allah sibukkan lisan kita dengan berzikir, bilang Allah, Allah, la ilaha illallah, itu dulu syukuri. Masalah tidak nyambung ke hati itu nanti pelan-pelan insya Allah sedikit lambat laun kalau kita istiqamah minta kepada Allah, Allah sambungkan hati kita dengan hati kita. Tapi yang paling afdal kalau kita berzikir kepada Allah, digabungkan antara zikiran hati dengan zikiran lisan. Nah, kalau ada pertanyaan tentang berzikir dengan suara yang pelan dengan berzikir dengan suara yang nyaring, ini lebih afdal yang mana nih Ustaz? Yang pertama bahwasanya dua-duanya boleh. Kita mau berzikir dengan suara nyaring, mau berzikir dengan suara yang pelan boleh, selama tidak mengganggu orang dengan suara yang nyaring. Nah,
Yang lebih afdal mana? Pakai suara pelan atau pakai suara nyaring? Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kata beliau, yang afdal, yang paling baik untuk hati kita. Kita tanya, yang paling afdal untuk hati kita ini yang mana? Kita tuh lebih israknya, lebih tenangnya ketika berzikir dengan suara yang nyaring atau berzikir dengan suara yang pelan. Mana yang lebih jauh dari riya? Mana yang lebih jauh dari riya? Mana? Yang bikin kita merasa lebih baik dengan zikiran yang kita baca, mana? Maka itu yang kita lakukan. Walaupun nanti kita perlu juga berzikir dengan suara yang nyaring di khalayak ramai, perlu juga. Berzikir dengan suara yang pelan perlu juga. Jadi berzikir dengan ramai-ramai perlu, berzikir dengan di keadaan yang sepi perlu, berzikir dengan suara pelan perlu, berzikir dengan suara nyaring perlu, dan semuanya itu diperbolehkan. Nah, semuanya diperbolehkan. Tapi kalau nanya masalah afdal, mana yang lebih baik untuk hati kita? Mana yang lebih baik untuk hati kita, yang lebih jauh dari sifat riya, yang lebih jauh dari sifat ujub, yang lebih jauh dari sifat sombong. Nah, yang pada intinya kata beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, usahakan agar supaya lisan kita ini jangan sampai kering dari zikir kepada Allah. Jangan sampai lisan kita kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang ke beliau. Ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada Rasulullah dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kasurat alayya, fa akhbirni bi syai'in atashabbatu bihi." Kata orang ini, "Ya Rasulullah, syariat Islam ini terlalu banyak." Kata beliau, syariat Islam terlalu banyak. Ada salat, ada puasa, ada ini, ada itu. Tolong ya Rasulullah, kabarkan kepada aku tentang satu amalan yang mau aku jadikan pegangan. Terlalu banyak, bingung kan ini, pusing. Kata beliau, ajarkan kepada aku satu amalan yang mau aku jadikan pegangan supaya bisa selamat nanti di akhirat. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Kata beliau, jadikanlah lisanmu itu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Ini jadikan pegangan. Jadikan lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadikan pegangan. Nah, maka perlu bagi kita, Pak, kalau bisa jangan sampai kering lisan kita dari berzikir kepada Allah. Kecuali pada keadaan-keadaan yang tidak mungkin kita menggabungkan antara zikir dengan lisan dan ibadah yang lainnya. Kayak kita misalnya lagi belajar, lagi baca, kan tidak bisa kita berzikir sambil baca. Nah, atau kita lagi hadir kajian, tidak bisa. Kalau hadir kajian sambil zikir, susah untuk menggabungkan antara keduanya. Maka sekarang kata beliau, kalau kita tidak bisa menggabungkan di keadaan yang tidak mungkin dan tidak bisa kita menggabungkan antara zikir dan amalan yang lain, maka sekarang kita tetap berzikir kepada Allah, tapi pakai makna yang lebih umum. Karena makna zikir kepada Allah yaitu secara umum ingat kepada Allah, tidak lalai. Lisan itu hanya sebagai perantara untuk menjadikan hati kita tidak lalai dari Allah. Kalau kita lagi hadir di kajian, maka kebanyakan para guru itu tidak suka kalau ada santrinya ketika apa? Kalau ada orang ketika belajar megang tasbih. Ya kan, apalagi di pesantren-pesantren itu marah. Kalau kajian umum, mungkin ini karena kajian umum tidak masalah. Walaupun afdalnya, bagusnya kita fokus dengan apa yang disampaikan supaya tidak gagal paham, supaya tidak salah paham nanti bikin fitnah. Kata Ustaz ya gitu, padahal apa yang dia dengar tidak sesuai dengan pemahaman yang sebenarnya. Nah, maka kalau memang kita berada di keadaan yang tidak mungkin menggabungkan antara zikir dan pekerjaan yang lainnya, maka kita tetap dianjurkan berzikir kepada Allah dengan apa? Dengan makna yang lebih umum, yaitu kita ingat, tidak lalai, merasa Allah sekarang selalu melihat dan memantau kita. Dan kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ketika berzikir, kata beliau, jangan kita kalau bisa ketika berzikir jangan hanya mengambil satu jenis zikiran. Yang mungkin ini dulu pernah kita sampaikan. Jangan mengambil satu jenis zikiran, karena zikiran yang diajarkan kan banyak. Ada tasbih,
ada takbir, ada tahlil, ada istighfar, ada hauqalah, ada hasbalah, ya kan? Ada subhanallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ada la haula wala quwata illa billah, ada astaghfirullah, ada la ilaha illallah, ada alhamdulillah, ada subhanallah. Kata beliau, jangan kita ambil cuma satu jenis zikiran. Kalau bisa ada beberapa zikiran yang kita jadikan nomor satu, tapi yang lainnya jangan ditinggalkan juga. Kita baca yang lainnya walaupun dengan jumlah yang sedikit, agar supaya kita mendapatkan kemanfaatan dari setiap zikiran. Karena memang kata ulama, ada zikiran, ada kemanfaatan pada zikiran itu yang tidak ada pada zikiran yang lain. Ketika kita membaca subhanallah, ada kemanfaatan di subhanallah yang tidak ada di alhamdulillah. Ketika kita baca alhamdulillah, ada kemanfaatannya yang tidak ada di subhanallah. Walaupun di afdhalu zikri la ilaha illallah, walaupun di la ilaha illallah, ada keutamaan zikir yang lain yang tidak ada di la ilaha illallah, ada keutamaan di la ilaha illallah yang tidak ada di zikir yang lain. Makanya kita baca semua. Kita baca semua, kata beliau, walaupun dengan jumlah yang sedikit, baca 3 kali, ya. Baca 1 kali, yang penting kita baca, supaya kita juga mendapatkan keistimewaan yang ada pada setiap zikiran. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Dan ini masih ada, mungkin tinggal 1 kajian lagi tentang zikiran. Sebenarnya masih banyak, mungkin kita tinggal 2 menit kita gunakan untuk sesi tanya jawab kalau memang ada yang ditanyakan. Yang pada intinya bagaimana supaya kita bisa mengamalkan, bisa menjadi orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membasahi lisan kita dengan menyebut nama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, tentang 3 zikir kemarin yang dianjurkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, tentang zikir yang pertama adalah tahlil la ilaha illallah, yang kedua adalah istighfar, dan yang ketiga adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita biasanya kalau di Darul Mustafa itu habis azan subuh itu baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, dibaca 100 kali. Jadi itu ada tasbih dan juga ada istighfar. Nah, tasbih yang dibaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah itu keutamaannya besar, Pak. Kata Rasulullah, kalimatani habibatani ilar rahman saqilatani fil mizan khafifatani fil lisan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah, ada 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, sangat ringan untuk diucapkan dengan lisan, dan sangat berat kalau ditimbang nanti di mizan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini 2 kalimat ringan untuk dibaca tapi berat ketika ditimbang. Di sana kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah habis salat subuh. Dan juga masalah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin itu dibaca biasanya habis duhur. Yang keutamaannya kemarin sudah kita sampaikan, menjadi teman kita di kuburan, mengetuk pintu surga, dan juga menjauhkan kita dari kefakiran. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mungkin kapan waktu kita sempat bisa kita amalkan. La ilaha illallah 100 kali, istighfar 100 kali, salawat kepada Rasulullah 100 kali. Kita baca dalam satu waktu pun tidak apa-apa. Yang penting istiqamah dan hati yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk melakukan segala kebaikan, dan Allah jauhkan kita dari segala kemaksiatan yang zahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa salafuna salih.
وعلى من أقطب الزمان وعلى من وشيخنا الحبيب عمر وما علم الله سبحانه وتعالى من نية صالحة الموصلة إلى رضوان الله والمرافقة برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.